pemirsa, kalau kita tiap hari sibuk di lapangan, kita mencari adem-ademan ini di ruangan PPL Pertanian Kecamatan Kedhiwan. Nah, Kedhiwan itu ternyata masih ikut Bojonegoro. Saya kira ikut mana, saya kan jauh dan belum pernah kita audien dengan para para penghuni untuk tingkat PPL dari Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang di Kecamatan Kedhiwan ini. Kita akan ketemu salah satu yang sudah kita kenal dari Kecamatan Trucuk. Sudah ibaratnya sekian lama baru ketemu tadi karena nomornya baru ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Namanya siapa Bu? Saya Warni Bapak. Ya, terus di samping yang ganteng ini siapa namanya? Saya Linggar Ahmad Maulana. Ya, terus yang senior ini Subuki Wilino Kocok. Ya. SP. Kalau yang ganteng tadi saya AMD ya? Ya, ahli media pertanian Pak. Ahli media pertanian. Kalau si Jelita? Saya sarjana pertanian Bapak. Sarjana SP ya? C. Bukan SP, bukan pupuk itu sarjana pertanian. Ya, ini Sukoco. Pak Sukoco SP juga ya? Iya. Bukan spionase ya, sarjana pertanian juga ya. Oke, makanya SP itu kan banyak. Ini SP ya. Saya pacar juga. Oh iya, siap. Izin ini Siap. intermezzonya. Mohon dari A sampai Z untuk peningkatan sehingga pertanian yang ada di Kedhiwan ini dengan tanah yang bisa dikatakan kalau kemarau itu ibaratnya insan dan hewan turut bersedih, pohon layu kering dan mati lagi. Bagaimana bisa itu monggo jelasnya sejelas-jelasnya dari A sampai Z nggak apa-apa. Monggo. Begini, Kedhiwan itu adalah daerah yang berada pada pucuk kulon, pucuk lor. Jadi kita termasuk daerah yang terkulon, terbarat sendiri, terbarat dan terutara sendiri. Ibaratnya barat laut ya ini ya dari kota Bojonegoro. Barat laut. Jadi bisa dikatakan kita itu endase Kabupaten Bojonegoro. Jadi begini Bapak, untuk Kecamatan Kedhiwan adalah luasan sawah itu kurang lebih 616 hektar. Itu lahan yang bisa ditanami untuk satu kali. Nah, lahan irigasi sementara ini cuma 106. Jadi yang irigasi ini bersumber dari mata air pegunungan. Gitu Bapak. Jadi dengan lahan yang sebegitu minim sehingga kita berupaya agar lahan itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Untuk lahan keringnya kita mempunyai kisaran 555 hektar. Itu ditanami jagung. Untuk lahan hutan Bapak, kita mempunyai kurang lebih 4.200 sekian hektar. Itu untuk ditanami Pak jagung. Nah, potensi yang perlu kita banggakan kepada masyarakat dan halayak umum adalah satu, kita mempunyai padi tadi, kita mempunyai kopi robusta. Ini adalah merupakan suatu unggulan di Kedhiwan untuk Kabupaten Bojonegoro yang ada kopi yang ada di Kedhiwan. Untuk yang kedua kita mempunyai alpukat. Tentunya alpukat ini adalah sesuatu yang membutuhkan karakteristik tertentu sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang, termasuk unggulan di Kedhiwan juga. Untuk yang ketiga unggulan kita adalah buah naga. Buah naga kita mempunyai buah naga yang organik, manis rasanya. Mungkin di pasaran banyak, cuman beda lagi dengan yang ada di Kedhiwan. Rasanya lebih manisnya lebih unik. Jadi ini buah naga organik. Di Desa Kedhiwan terutama ini ada dari selain di lahan yang komplek buah naga, setiap rumah rata-rata itu memiliki 1, 2 atau 3 buah naga. Terus selanjutnya adalah jagung pulut. Jagung pulut ini juga tidak dimiliki oleh semua kecamatan. Hanya beberapa kecamatan yang memiliki jagung pulut. Jadi jagungnya
jagung ulet ini bisa dikatakan dengan jagung yang ningrat, karena peminatnya rata-rata orang yang ekonomi tingkat ke bawah sampai tingkat atas semuanya menyukai jagung karena rasanya yang unik, rasanya lebih gurih, lebih rendah karbohidrat. Selanjutnya ada juga sebagai pendukung itu sayuran, Bapak. Jadi sayuran kita mempunyai cabai, kita mempunyai tomat, kita mempunyai terong dan lain-lain sebagai pendukung kegiatan pertanian di Kecamatan Kedewan. Jadi ini yang ada di Kedewan dan kita akan terus mengembangkan potensi ini sehingga dari hulu ke hilir, sehingga ini akan meningkatkan kesejahteraan petani pada akhirnya. Terus untuk seperti tadi jenengan ngendikan bahwa ini ada satu potensi buah. Sedangkan di Beji itu kan yang di Dilem itu kan ada durian, ada apa tadi? Rambutan. Oh iya. Iya, ya itu iya. tadi. Iya, ada rambutan, cuma rambutnya masih minim Bapak rambutannya. Jadi kita juga ada rambutan, ada kakao, tapi masih minim. Jadi belum begitu banyak karena memang kita baru tahap uji coba. Terus untuk melanggengkan atau melestarikan keberadaan tanaman hortikultura itu ya masuk itu gimana langkah dari PPL pertanian di Kecamatan Kedewan? Langkah-langkah yang dilaksanakan agar tanaman horti ini bisa bertahan dan berkembang. Tentunya peran penyuluh inilah yang dibutuhkan oleh petani untuk mendampingi, baik itu nanti pada saat budidayanya, pada saat pemeliharaannya, pada saat pemasarannya, kita nanti akan mendampingi, terutama pada poin pemasaran. Karena selagi di pasar itu pada saat overload produk, dia tidak mengalami penurunan harga yang signifikan, berarti buah itu masih oke dan petani masih oke dalam budidayanya. Saya rasa itu Pak. Sedangkan berarti untuk prosentasenya antara tanaman lahan kering dengan lahan persawahan itu bagaimana? Prosentasenya jauh Bapak. Lahan kering 500 ditambah lahan hutan sekitar 4.000 sekian dibandingkan dengan sebenarnya lahan kering semuanya Bapak ini kita tak ada hujan. Tak ada hujan. Nah, sini semua tak ada hujan. Jangan sampaikan bahwa ini ada teknisnya. Ada teknis 106. Oh gitu. Jadi itu 106 itu ada tersebar di desa mana? Untuk 106 ada di 3 desa Bapak. Mana saja? Hargomulyo, Kedewan, dan Beji. Sedangkan di Kedewan itu ada berapa desa? Semuanya? Ada 5 desa Bapak. Mana saja? Beji, Kedewan, Hargomulyo, Wonocolo, Kawengan. Oke. Terus ini biar sedikit Betul. Ya. Ya. Izin dan untuk jenengan dalam mewujudkan bahwa Kedewan itu mampu mensuplai, mampu untuk berkembang biaknya di semacam jenis tanaman pangan ini apa saja yang jenengan untuk saling take and give dengan sesama petugas? Kalau kita selalu koordinasi dengan sesama petugas, terus kita sampaikan nanti ke beberapa kelompok tani dan anggotanya hasil dari diskusi koordinasi dengan teman-teman nantinya untuk tanaman pangan ya seperti padi dan jagung. Kalau di sini kebanyakan kan tanaman jagung, kalau hanya tanaman padi hanya sedikit dan itu pun padi pun hanya bisa 1 kali panen karena dalam satu tahun 1 kali panen, tapi ada beberapa lahan yang bisa 2 kali, hanya yang tadi disampaikan Bu Korus ada setengah 106 tadi. Ya 106 tadi Yang dari 3 desa tadi ya? Ya betul. Mana saja Bu tadi? Hargomulyo, Beji, Kedewan. Oke, terima kasih. Ini senior yang berikutnya. Sedangkan gimana jenengan untuk menyikapi bisa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul dalam tugas seperti pertanian hanya menghadapi lahan-lahan kering ini kan setidaknya kan satu upaya inovasi dan
bisa menghasilkan seperti apa yang disampaikan oleh Korlu. Oh gitu. Kita pertama kita selalu koordinasi dengan Bu Korlu dan teman-teman. Itu pertama. Terus kedua kita selalu koordinasi dan juga sesama teman-teman ke Poktan supaya kalau musim kemarau juga bisa ditanami. Namanya air. Kita kasih istilahnya bukan bendungan ya, kita kasih tembok kan itu loh Pak, biar airnya bisa dimanfaatkan untuk penyiraman, namanya itu, agar petani bisa panen walaupun musim kemarau kan gitu. Efisiensi mungkin ya. Iya, untuk memanfaatkan air kan gitu. Kan sini kan tak ada hujan kan, tanamannya kan setahun sekali, akhirnya kan bisa untuk memanfaatkan. Ya kita seringlah koordinasi dengan pengurus kelompok tani utamanya. Jadi selalu membangun satu konsos ya, komunikasi sosial sehingga tidak sampai putus. Ini harus bagaimana, yang penting tanaman bisa terus. Itu air yang meskipun airnya berkurang musim kemarau kita juga bisa menampung di kali itu kan gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ini tinggal yang termuda tertampan ini. Ya, termuda tertampan terlahir. Siap ya. Ini para senior tadi sudah menceritakan kiprah-kiprahnya. Sedangkan untuk mewujudkan itu, apalagi sebagai junior mungkin ilmunya lebih tinggi atau sederajat, tetapi karena duduk di sini sebagai junior, terus apa yang dilakukan untuk mendukung semua yang ada di petugas di sini? Ya, terima kasih Bapak. Yang pertama saya selalu menggunakan sistem pembelajaran Pak. Jadi saya belajar bagaimana yang sudah berjalan, kemudian kedepannya kita belajar bareng-bareng bagaimana mengevaluasi, bagaimana memperbaiki, serta bagaimana mengembangkan hal itu supaya bisa menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan dari PPL itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Kita kembali kepada Bu Korlu. Oke. Bu Korlu, untuk peningkatan dari tahun per tahun, kita minta 2 tahun terakhir saja. Kita berharap peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari 2 tahun terakhir. Dulu jagung dulu masih rata-rata varietasnya belum berganti-ganti, sekarang sudah mulai berganti. Ini info terbaru, saya tidak menyebut merek Pak ya. Info terbaru ini dari petani bahwa ada varietas baru yang bagus, varietas dari Ponorogo. Itu kelihatannya peningkatan produksinya lebih bagus. Jadi terus yang kedua, kita upaya budidaya sehat dengan lebih mengedepankan penggunaan agensi hayati. Jadi nanti keseimbangan alam akan terjaga karena ada unsur alami, ada hama, semuanya itu akan terkait. Jadi ekosistemnya itu kita bangun, kita perbaiki agar menjadi lebih sehat. Untuk ke depan, bagaimana cara meningkatkan produksi? Nah, ini perlu kita canangkan. Ini adalah tentang peningkatan atau memperbaiki kesuburan tanah dengan penggunaan bahan organik. Jadi pengurangan kimia, perbanyak dengan organik. Kata-kata hari ini Bapak, bahwa kita hari ini beserta tim 4 sekawan BPP itu kita satu kata, ikhlas. Demikian tadi merupakan satu kesimpulan Korean ya dari step by step ya, sehingga untuk mewujudkan bahwa pertanian ketiwan ternyata unggulan ya gitu ya. Oke? Siap. Oke, Siap. Oke. Bapak PLT Kadin Pertanian, mohon maaf izin siang hari ini saya di PPL Pertanian Kecamatan Ketiwan melaporkan untuk penjenengan. Terima kasih.